sudah terlalu panas dan tidak nyaman. Bahkan perubahan iklim menjadi ancaman sangat serius bagi warga bumi dan ini lebih serius dari COVID-19. Kita langsung saja membahas dan tersambung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanasan. Apa kabar Bang Nuim? Kepanasan atau kedinginan Bang Nuim? Kalau aku kedinginan lah, ini apa boleh buah. Ini cuma maksimum hari ini 12 derajat. Jadi bisa dibayangkan betapa dinginnya. Ya, Bang Nuim, sebetulnya apa yang terjadi dengan bumi ini Bang Nuim? Nah itulah dia, manusia telah melakukan barangkali hal-hal yang melampaui apa yang dapat ditolerir oleh alam, sehingga terjadilah apa yang disebutkan sebagai perubahan iklim. Ini menarik sekali Nurdian, oleh sebab itu hari ini Parlemen Australia mulai bersidang. Hari ini, Parlemen ke-47 hasil pemilihan umum tahun bulan Mei tanggal 21. Dan salah satu yang akan paling utama diusulkan oleh Partai Buruh yang sekarang berkuasa adalah rancangan undang-undang mengenai perubahan iklim. Yang menurut Partai Buruh Australia pada sampai tahun 2030 maka harus katanya terjadi pengurangan sampai 43% karbon dioksida. Jadi mereka akan menggunakan tentunya bahan bakar terbarukan. Dan kemudian pada tahun 2050, semoga katanya sudah bisa 100%. Karena apa? Karena sekarang tidak bisa dibantah lagi, walaupun masih banyak. Di Amerika, di Australia ini banyak wartawan-wartawan senior, orang-orang penting yang masih tidak percaya bahwa ada terjadi perubahan iklim. Nah, perubahan iklim kita lihat, ini menarik sekali Nurdian. Ketika kami di bagian selatan ini merasakan dingin yang luar biasa, beberapa waktu yang lalu pagi itu sampai di bawah nol boleh dikatakan, dan kelihatan putih di mana-mana, mobil dan sebagainya. Nah, tapi kalau lihat di utara, sampai sekarang ini kita lihat apa yang terjadi di California, di Amerika Serikat. Kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi di Spanyol, apa yang terjadi di Portugal, suhu sampai 46 derajat Celcius. Apa yang terjadi di Prancis, apa yang terjadi di Inggris. Bagaimana di Inggris bisa sampai suhu 40 derajat? Waktu saya bekerja di BBC London, 5 tahun, ya, tahun 60-an itu 5 tahun. Itu musim panas paling tinggi 28 derajat. Dalam musim panas kita masih pakai pakaian yang agak tebal sedikit untuk melindungi diri dari kedinginan. Sekarang apa yang terjadi? Ketika di bagian utara terbakar hebat-hebatan, api mengamuk, makanya selalu dikatakan, api yang kecil adalah kawan manusia, api yang besar adalah musuh manusia. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Australia. Di negara bagian Queensland, negara bagian Sydney, ya, di New South Wales, alhamdulillah tidak terjadi di Melbourne. Banjir begitu dahsyat, banjir datang bertubi-tubi. Baru saja orang menyelesaikan pembersihan rumah atau memperbaiki rumah akibat banjir yang sebelumnya, tahu-tahu baru selesai, datang banjir baru lagi. Hujan turun laksana dicurahkan dari langit kata orang kita. Mau bikin apa? Jadi semua ini sebenarnya sudah diakui oleh sebagian terbesar umat manusia sebagai perubahan iklim, akibat dari perubahan iklim. Oleh sebab itu, negara-negara di Pasifik sangat mengharapkan agar Australia betul-betul dapat berusaha untuk tidak lagi membuka tambang-tambang batu bara, tambang-tambang gas dan lain yang baru. Karena kalau terjadi terus perubahan iklim, pulau-pulau mereka bisa terbenam. Seperti juga yang di Samudra Hindia, yaitu Pulau Maladewa, The Maldives, Maladewa, itu barangkali yang pertama akan tenggelam, hilang dari permukaan bumi. Bang Nuim, jadi, ini kan ada Badan Organisasi Dunia tentang Meteorologi ini mengungkap fakta, memang tadi yang sempat Bang Nuim juga sampaikan bahwa memang tidak terbantahkan bahwa suhu bumi dari tahun 2015 hingga saat ini berada dalam tren menuju 7 tahun dengan rekor terpanas dalam sejarah Bang Nuim. Contohnya kebakaran-kebakaran hutan di berbagai negara ini yang terjadi. Dan sebetulnya peristiwa atau cuaca ekstrim ini kan menjadi kemudian tanda kutip menjadi kenormalan baru yang menjadikan bumi semakin tidak ramah untuk ditinggali. Dan manusia kita ini disebut sebagai biang rentetan fenomena ini akibat perubahan iklim ini Bang Nuim. Bagaimana Bang Nuim? Ya, kita mengatakan bahwa ini sebagai normal baru. Tidak mungkin ya orang kita bisa menyesuaikan diri. Kalau sekiranya terjadi kenaikan suhu 1-2 derajat barangkali masih bisa ditolerir oleh badan manusia. Lebih dari itu
akan kewalahan, akan setengah mati. Karena badan manusia ini punya keterbatasan. Kalau kita melihat tentunya dari segi agama, ya saya sebagai seorang muslim, bahwa segala itu dilakukan dengan pengaturan yang sangat rapi. Jadi sekiranya misalnya terlalu banyak oksigen, maka akan terjadi kebakaran di mana-mana. Terlalu sedikit oksigen, maka kita akan mati, tidak bisa bernafas. Sama saja. Terlalu, misalnya matahari dekat barangkali 1 cm saja ke bumi, kita barangkali hangus. Jadi semuanya itu sudah diatur, tetapi manusia bisa melakukan hal-hal yang mengubah semua ini, sehingga hilang keseimbangan ini. Nah, keseimbangan ini yang sangat penting bagi orang yang, saya pernah tinggal di Timur Tengah, ya, waktu menjadi TKI gelap, tidak apa saya akui sekarang, karena ini terjadi di tahun 60-an, ya. Itu saya melihat bagaimana kita berusaha, saya sebagai seorang warga negara yang lahir dan besar di Medan, itu berusaha untuk bisa menahankan betapa panasnya udara di Makkah atau di Madinah itu 47-48 derajat di musim panas. Tahu-tahu nanti di musim dingin jadi menggigil kita kedingin yang dibuatnya. Dan itu harus melakukan hal-hal untuk bisa memerisai diri kita dari dampak iklim yang begitu berubah. Padahal itu perubahan itu sebenarnya bagi Arab tidak ada perubahan, bagi Indonesia tidak ada perubahan. Yang berubah itu saya. Dari Indonesia kemudian pergi ke Timur Tengah. Tapi bagi mereka sekarang ini tidak demikian halnya. Perubahan itu terjadi hampir di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia. Bukan itu saja. Laporan beberapa hari yang lalu di Australia mengatakan bahwa ekologi atau lingkungan di Australia ini sudah sangat parah sebenarnya. Tanpa disadari oleh manusia. Banyak misalnya satwa-satwa yang mulai punah, yang hilang sama sekali. Ya ini antara lain dikarenakan oleh perubahan iklim yang oleh banyak orang, atau sebagian orang, termasuk orang-orang pintar yang punya kepentingan tertentu barangkali, masih tetap disangkal. Oh tidak, ini tidak terjadi, ini semuanya alamiah dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Kita lihat, baru saja beberapa hari yang lalu, apa yang terjadi di Cina. Terjadi longsor yang sangat luar biasa, sekian orang tewas. Ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi di masa lalu terjadi sekarang ini dengan keacapan. Ya, begitu sering, ini tentunya membuat kita berpikir apa yang telah kita lakukan terhadap bumi, terhadap alam kita ini. Ya. Bang Nuim, secara kasat mata kita mungkin juga bisa katakan bahwa bencana alam memang sudah lama terjadi dan bukan hal baru lagi gitu kan. Tapi bencana ini menunjukkan proses bumi menua dan bergerak memang setiap saat. Tapi kemudian akhir-akhir ini kita temukan juga banyak bukti bahwa perbuatan manusia ini mengeruk sumber daya alam dengan rakus gitu, mulai terlihat konsekuensinya. Apakah ini artinya bahwa bencana yang memang sudah lama ada ini juga semakin diperparah oleh adanya krisis iklim ini, Bang Nuim? Iya, kita begini, kita selalu mengatakan, oke, di Kalimantan kami melakukan perambahan hutan, tapi jangan salah, kami kemudian menanam kelapa sawit. Nah, ini harus dipertanyakan, apakah kelapa sawit dengan hutan itu, kayu hutan, pohon hutan itu sama? Tidak. Kalau Nurdian misalnya berada di bawah pohon kelapa sawit, ya saya pernah berapa kali dibawa seorang kawan, itu panas, lebih panas daripada di bawah pohon. Jadi kalau kita berteduh di bawah pohon biasa, itu terasa sejuk. Tapi kalau kita mencoba untuk berteduh di bawah pohon kelapa sawit, agak terasa panasnya, terasa lebih panas. Dan ini tidak kita sadari ya, panas sedikit-sedikit kita anggap ini sedikit, padahal itu merusak keseimbangan. Jadi kita harusnya menyadari bahwa alam ini, ya kalau kita percaya kepada Tuhan, sudah diatur sedemikian rupa, maka berpada-padalah ketika kita melakukan dalam tanda kutip eksploitasi terhadap hutan-hutan tersebut. Ya demi kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita akan mengorbankan masa depan kita, masa depan anak cucu kita terutama, hanya demi ekonomi sekarang ini? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban ya secara tidak langsung. Mungkin kita sudah tidak di sini, kita sudah berpulang ke rahmatullah ta'ala, mudah-mudahan dan lain sebagainya. Tapi ini kan semuanya merupakan tanggung jawab kita kepada anak cucu kita. Kalau kita tidak juga melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan bumi kita ini kita akan celaka. Orang Inggris suka mengatakan, dahulunya ya, sebelum terjadi perubahan iklim ini, sebuah orang bicara mengenai soal cuaca. Karena kalau orang Inggris itu, kalau jumpa itu, waduh ini enak ya, cuacanya hangat, atau itu paling pembuka pembicaraan itu biasanya cuaca. Tapi orang sebuah bicara mengenai cuaca, kan, tapi tidak ada yang bisa melakukan sesuatu terhadap cuaca. Dan sekarang manusia sudah bisa melakukan sesuatu terhadap cuaca, karena ini diakui oleh para ahli.
bahwa akibat gara-gara perbuatan manusia alam kita seperti ini. Coba tadi ini sekarang 12 derajat di Melbourne. Tadi masih 11 derajat. Sekarang ini barangkali sudah pukul 1.35 ya, 13.35, 13.37. Mungkin sudah naik 12 derajat. Saya tidak yakin masih tetap 11 derajat karena saya baru keluar rumah tadi. Allah, dingin luar biasa. Bang Nuim, ketika Bang Nuim kemudian di belahan dunia lain merasa sangat dingin, ekstrim, kemudian di belahan lainnya kemudian terjadi semakin panas secara ekstrim. Apa yang terjadi kemudian dengan bumi ini, Bang Nuim? Ya itu dia kehilangan keseimbangan. Coba bayangkan di Inggris, ya, karena itu saya pernah tinggal di sana 5 tahun. Tahu-tahu rumah terbakar, gedung bertingkat begitu, tahu-tahu terbakar aja, tersulut. Karena di Inggris, nah ini menunjukkan bahwa di masa lalu tidak pernah sepanas ini. Yeah. Di Inggris itu jumlah rumah yang punya AC itu sekitar 30-35%. Ya. Kalau di Australia lebih banyak karena musim panas di Australia memang agak lebih panas daripada musim panas di Inggris. Ya, sekarang musim panas di Inggris sudah mencapai 40-42 derajat, tidak masuk di akal saya. Bagaimana dalam waktu hanya kira-kira ya bisa dikatakan 50 tahun lah itu bisa terjadi perubahan dari suhu udara yang hanya 28 derajat paling tinggi, paling top di bulan Juli atau bulan Agustus di London tempat saya tinggal. Kok sekarang bisa jadi 40-an? Ini kan gila namanya. Bagaimana badan manusia harus menanggungkan semua itu? Memang manusia ini punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Tetapi barangkali ada batasnya saya pikir. Dan yang ditakuti oleh banyak orang-orang di Pasifik, saya tidak tahu bagaimana dengan Nusantara kita ya. Tapi orang-orang di Samudra Hindia seperti di Baladewa, di Maldives, itu adalah dengan terjadinya peningkatan suhu yang begitu hebat. Maka ini akan menimbulkan pencairan lubernya es yang ada di belahan di kutub utara sana. Itu menambah tingginya air laut. Dan tingginya air laut ini bisa menggenang. Jakarta saja sudah dikatakan di bawah permukaan laut. Jangan lihat jauh-jauh lah Nurdian. Lihat saja di Jakarta di bawah permukaan laut. Apa yang akan terjadi? Ya tenggelam mungkin Bang Nuim ya. Bang Nuim, ini krisis perubahan iklim bukan lagi memang perkara yang main-main gitu ya, atau isu yang hanya berputar di meja diskusi antar pemimpin negara. Karena perubahan iklim yang kerap didengungkan ini sebetulnya mungkin hanya dianggap angin lalu atau sebatas kampanye dan belum maksimal dalam aksi nyata. Kenapa ini terjadi, Bang Nuim? Ya itu orang skeptis karena keserakahan. Masih saja terus akan melakukan, boleh dikatakan eksploitasi tanpa batas. Seakan-akan kita itu masih kekurangan. Coba bayangkan, selama ini ya, tagihan listrik, tagihan gas untuk kami berdua ya, suami istri pensiunan, tidak sampai seperti sekarang ini. Sekarang hampir 2 kali lipat. Karena apa? Ya karena banyaknya penggunaan. Misalnya karena musim dingin yang lebih dingin, dan kami mendiami rumah untuk memanaskan rumah menggunakan gas seperti kami untuk masak. Ya oke lah, memang pemerintah daerah harus kita akui menanyakan apa saudara perlu subsidi? Ya kita bilang subsidi ya perlu. Ya tiap-tiap orang yang mengatakan perlu subsidi itu boleh dikatakan secara langsung diberikan subsidi sekitar kalau uang rupiah ya 2,5 juta lah, $250. Ini baru saja terjadi lagi di beberapa hari yang lalu. Pemerintah mengumumkan kalau sekiranya ada penduduk yang merasa kesulitan dikarenakan tagihan listrik atau tagihan gasnya naik dan lain sebagainya disebabkan oleh keadaan iklim dan lain sebagainya, ya pemerintah akan memberikan santunan. Tidak banyak, kata orang $250, ya $250, 2,5 juta ya 2,5 juta. Ya sebelumnya pemerintah beri $750, 7,5 juta beberapa kali, kemudian baru-baru ini juga karena kenaikan harga bahan makanan, kita diberikan juga tunjangan $250 satu orang ya, bukan satu keluarga, satu orang. Nah, tapi kalau untuk gas dan listrik ini tunjangan itu untuk satu rumah. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah juga sangat khawatir kalau ini terus-terusan terjadi, mana mungkin pemerintah bisa terus-terusan menyantuni rakyatnya, walaupun misalnya tadi itu anggota-anggota parlemen baru Australia ya itu diambil sumpahnya dan di antara sumpahnya itu adalah mereka berjanji akan mengabdi kepada rakyat Australia. Baru mengatakan setia kepada Ratu Elizabeth di Inggris dan lain sebagainya. Memang mereka mengabdi, tetapi kan ada batasnya pengabdian mereka. Mana bisa terus-terusan memberikan santunan disebabkan oleh banjir. Sekarang pemerintah mengatakan, pemerintah negara bagian, pemerintah pusat mengatakan kepada mereka yang terkena banjir misalnya di
negara bagian Queensland, negara bagian New South Wales. Ini semuanya banjir ini dikatakan disebabkan oleh perubahan iklim. Hujan yang turun itu laksana hujan dalam, ada yang mengatakan 500 tahun sekali terjadi hujan seperti sekarang ini. Nah ini kan sesuatu yang perlu kita tanyakan. Kenapa bisa terjadi sekarang ini 500 tahun? Nah pemerintah mengatakan, oke, perusahaan yang menderita dan sebagainya, pemerintah memberikan bantuan hibah sebesar 75 ribu dolar untuk satu-satu perusahaan. Tapi ada batasnya, pemerintah tidak bisa terus-terusan. Jadi perlu juga pemerintah melakukan tindakan untuk meminimalisir, mengurangi sampai serendah mungkin terjadinya perubahan iklim yang banyak terjadi lewat apa? Penggunaan batu bara, penggunaan gas, dan padahal diakui bahwa ada batu bara yang ada di Australia ini adalah yang dalam tanda kutip teraman di dunia, yang paling sedikit dampaknya terhadap iklim, terhadap perubahan iklim. Tapi biarpun demikian, tetap ada dampaknya karena digunakan oleh negara-negara dari India, dari Cina, dari Tiongkok yang membeli batu bara ini. Dan ini semuanya ikut menambah, ikut memperberat, ikut memperparah keadaan perubahan iklim ini. Memang tidak saya sendiri payah membayangkan sudah begitu lama tinggal di Australia ini apa yang terjadi tiba-tiba pakai selimut 3 lapis. Biasanya kalau musim dingin cukup 2 lapis, kok sekarang 3 lapis. Karena kita khawatir kalau tidur dengan misalnya heating atau dengan pendiangan rumah diteruskan, nanti bisa ada karbon dioksida. Karena sudah juga ada orang-orang yang tewas ya di sini karena menggunakan bahan bakar yang salah untuk menghangatkan rumahnya ketika mereka tidur. Jadi ya mestilah kita memikirkan sama-sama ini bagaimana supaya kita tidak lagi melakukan apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Di Australia ini dikatakan, ketika akhirnya Australia ini dimasuki oleh masyarakat kulit putih, terutama dari Inggris, dari Irlandia, itu berapa ratus ribu pepohonan yang ditebangi untuk mencetak, istilahnya, mencetak perkebunan gandum dan sebagainya. Untuk mengembalikan pohon-pohon itu, barangkali diperlukan waktu 100 tahun. Bang Nuim, seperti dikatakan, sebetulnya ini kan perubahan iklim ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua gitu ya, bagi masyarakat global tanpa batas teritorial antar negara atau borderless. Karena memang kolaborasi antar negara menjadi sebuah keharusan, tapi yang lebih penting adalah komitmen, Bang Nuim. Bagaimana kemudian kita bisa menagih komitmen para pemimpin dunia itu untuk kemudian mampu mencegah terjadi semakin parahnya perubahan iklim ini, Bang Nuim? Kan ada perjanjian yang sudah dicapai dalam pertemuan di Paris, kemudian pertemuan di Brazil dan lain sebagainya. Tetapi kemudian oleh orang seperti Donald Trump, dia batalkan semua karena dia tidak percaya semua itu dan lain sebagainya. Bagaimana negara-negara besar yang sudah maju sekarang ini mau berikan kuliah kepada negara-negara kecil yang mengatakan, wah kami ini kan ketinggalan, kalian sudah melakukan perusakan yang begitu hebat, sekarang kalian minta supaya kami tidak melakukan hal-hal yang akan membantu kami untuk memajukan perekonomian kami. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus ada kesadaran juga oleh negara-negara besar. Karena ini perubahan iklim ini tidak bisa dikatakan, oh, kalau kamu yang melakukan, kamu akan menderita. Tidak. Kamu yang melakukan, semua orang akan kena. Bukan hanya kamu saja, tapi semua orang kena. Karena alam kita ini satu. Dan ini sudah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana caranya menyadarkan? Mungkin sekarang masih ada waktu. Sekarang ini kan ada konferensi baru-baru ini di Glasgow, di Skotlandia, yang namanya COP26. Dan kemudian akan diadakan lagi dalam waktu dekat. Ini kan semuanya sudah ada janji. Walaupun pada waktu itu pemerintah partai liberal yang lebih konservatif, yang lebih kapitalistis, boleh dikatakan di Australia, masih agak ragu-ragu untuk menetapkan target atau sasaran seperti yang akan dilakukan oleh partai buruh sekarang ini. Mereka mengatakan pada tahun 2030 43% kita sudah kurangi, dan mungkin tahun 2050 sudah kita tidak lagi menciptakan, tidak menghasilkan karbon yang akan bisa merusak iklim bumi kita ini. Ya, tadi Bang Nuim menyebutkan bahwa memang kita harus punya kesadaran yang sama bahwa perubahan iklim adalah sebuah kondisi darurat. Mungkin bisa dikatakan begitu Bang Nuim ya. Tapi apakah kemudian ini jika kita lakukan sekarang, apakah kita terhitung terlambat? Masih adakah kesempatan bagi kita penduduk bumi ini untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, Bang Nuim? Oh, tidak ada terlambat. Mungkin kita terlambat, tapi masih bisa. Paling tidak kita mengurangi dampak daripada perubahan iklim itu, dikurangi. Yang namanya El Niño dan lain sebagainya. Karena ini bukan hanya
bukan saja soal iklim saja, Nurdian, tapi ini persoalan makhluk yang hidup di laut. Ya. Sekarang sudah banyak ikan yang negara-negara seperti misalnya di Spanyol itu kabarnya pemerintah mengawasi sekali penangkapan ikan-ikan tongkol yang karena orang sudah suka makan sushi dan lain sebagainya dan jumlah ikan tongkol berkurang. Kita melihat di Australia ini bagaimana beting mereka di laut itu sudah mulai terganggu karena panasnya udara sehingga air laut itu sehingga banyak makhluk yang tinggal di laut juga sudah kewalahan karena suhu udara di laut itu atau suhu air laut itu sudah meningkat daripada biasanya dan ini mengganggu makhluk-makhluk itu kan tidak punya kemampuan untuk berpura-pura. Kalau mereka terkena dampak negatif, mereka terkena dampak negatif dan ini mulai terjadi. Ini sudah mulai terjadi dan sekarang ini yang juga dikhawatirkan bagaimana dengan serangga-serangga ini sudah mulai berkurang. Disebabkan antara lain oleh perubahan iklim, juga karena penggunaan insektisida yang terbuat dari bahan kimia dan lain sebagainya, kekurangan. Nurdian, para ahli mengatakan kalau sampai lebah punah, manusia ini punya hanya waktu 3 tahun. Habis itu kita mati semua, tidak ada makanan lagi. Dan sekarang ini penyakit lebah itu, Amerika itu pernah harus membeli lebah dari Australia karena lebah mereka sendiri punah. Ya antara lain disebabkan oleh insektisida, itu kan juga punya dampak terhadap iklim. Insektisida kimiawi dan juga karena perubahan iklimnya terlalu tinggi, terlalu rendah dan sebagainya, maka lebah-lebah yang diperlukan untuk mengawinkan pepohonan kacang-kacangan di Australia, di Amerika, yang begitu diandalkan oleh begitu banyak orang, terutama di bagian barat Amerika, di daerah California dan lain sebagainya, itu tidak bisa berbuah. Jadi bisa dibayangkan dampaknya itu berentet dari satu ke satu. Sekarang yang dikhawatirkan ini adalah serangga sudah mulai berkurang. Coba bayangkan. Serangga berkurang dan itu bisa membahayakan kehidupan manusia. Ya, karena itu sudah mengganggu ekosistem, kemudian rantai pasok makanan juga semakin terganggu gitu Bang Nuim ya. Benar, itu dia. Jadi kita tidak bisa menganggap sepele. Lalu kita mengatakan, oke lah mereka kita jalan terus. Kita kan nggak tidak. Setiap yang kita lakukan, lihatlah di Indonesia saja. Bukankah pernah ada protes dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand karena asap kebakaran hutan yang terjadi di Riau misalnya itu berdampak. Jadi kita kan melihat itu contoh kecil saja, kan contoh kecil. Terjadi kebakaran hutan di Sumatera, kok bisa terasa dampaknya sampai ke Singapura, ke Malaysia dan lebih ke utara lagi. Jadi kita mesti maklum lah. Dalam hal ini kita harus betul memaklumi bahwa ini bisa terjadi dan ini sedang terjadi. Ya, dan itu mungkin kita juga bisa berkontribusi meskipun kecil gitu Bang Nuim ya. Mungkin karena bila diakumulasikan ya dampaknya juga akan besar bagi kelanjutan hidup seluruh makhluk di bumi ini gitu. Jelas, setiap yang dilakukan oleh seorang manusia di permukaan bumi ini merupakan sumbangan kontribusi. Jadi misalnya sampah, plastik dan lain sebagainya itu semuanya punya dampak yang sangat luar biasa. Penghijauan juga ya. Kita mesti lebih hemat. Kita jangan terlalu boros, jangan terlalu sudah buang tidak. Itu berbahaya, itu menimbulkan ancaman bagi orang lain dan diri kita sendiri dan lebih lagi untuk anak cucu kita. Itu yang harus kita pertimbangkan. Ya, dan alam hanya bekerja sesuai dengan apa yang kita berikan gitu Bang Nuim. Kita tidak bisa menyalahkan alam karena dampak yang kita terima juga merupakan konsekuensi dari eksploitasi yang berlebih yang telah bertahun-tahun dilakukan begitu Bang Nuim. Alam itu sudah seimbang, Nurdian. Seperti dikatakan tadi, kalau matahari itu barangkali 1 senti saja lebih dekat ke bumi, kewalahan kita mungkin. Karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan pas-pasan. Nah, sekarang manusia melakukan hal-hal yang mengganggu keseimbangan ini. Inilah yang barangkali perlu kita pikirkan bersama. Dan jangan anggap bahwa kita tidak bisa memberikan sumbangan. Setiap orang bisa memberikan sumbangan dalam hal ini. Jadi kita tidak boleh anggap enteng, apalah aku ini kan begini nggak akan ada apa-apa. Oh tidak, ini terjadi pada tetangga dan terus-terusan. Ini terus terjadi ya secara semacam reaksi berantai begitu sampai kemana-mana. Dan bumi ini juga menjadi warisan kita untuk generasi mendatang gitu Bang Nuim ya. Jelas, ini pertanggungjawaban kita. Kita diserahkan bumi ini sebagai pertanggungjawaban. Apa yang telah kamu lakukan. Kerusakan di laut dan kerusakan di darat harus dihindari. Baik, terima kasih Bang Nuim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat Bang Nuim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.